got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that thing, hold fast, I'm bitches on the line, you know. Perkenalkan, nama saya Rado Rian Silaban dengan NIM 230306080, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pada kelinci. Yang pertama itu Kingdom, Animalia, Phylum, Chordata, kelas Mammalia, Ordo Rodentia, famili Cadidae, genus Cavia, spesies Cavia porcellus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pencernaan pada kelinci. Yang pertama, esophagus. Esophagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot esophagus membantu mendorong makanan menuju lambung. Yang kedua itu lambung. Tempat lambung adalah tempat penampungan dan pencernaan awal makanan. Asam lambung dan enzim memulai proses pencernaan. Yang ketiga itu usus halus. Terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi pada usus halus. Enzim pencernaan dan getah empedu membantu proses ini. Yang keempat itu usus besar. Usus besar terdiri dari kolon dan rektum. Kolon menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan. Rektum menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan melalui anus. Pencernaan serat, penyimpanan air, penyerapan nutrisi, fermentasi serat. Jadi usus besar yang besar pada kelinci merupakan adaptasi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan tinggi serat yang dikonsumsi oleh hewan herbivora ini. Hal ini memungkinkan kelinci untuk memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu anus. Anus adalah tempat lubang sisa makanan atau feses yang dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama itu otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau pons dan medula oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, pengaturan gerakan tubuh, dan proses kognitif. Yang kedua itu sumsum tulang belakang. Yang ini, sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirim sinyal motorik dari otak ke tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada kelinci. Sistem pernapasan pada kelinci memiliki beberapa karakteristik unik dibandingkan dengan manusia, yaitu yang pertama saluran pernapasan atas, hidung atau nasus. Kelinci memiliki lubang hidung yang relatif kecil. Yang kedua itu rongga hidung atau vakum nasi. Kelinci lebih sempit dan panjang. Yang ketiga faring atau tenggorokan. Kelinci lebih panjang. Yang selanjutnya laring atau pangkal tenggorokan. Kelinci memiliki struktur yang lebih sederhana. Yang kedua itu saluran pernapasan bawah, trakea atau batang tenggorokan. Kelinci lebih panjang dan sempit. Bronkus atau cabang trakea, kelinci lebih banyak. Bronchiolus atau cabang bronkus, kelinci lebih kecil. Alveolus atau katung laro de paru-paru, kelinci lebih kecil dan lebih banyak. Yang ketiga itu paru-paru atau pulmo. Paru-paru kelinci relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Paru-paru kelinci memiliki lobus yang lebih banyak. Yang keempat itu diafragma. Diafragma kelinci lebih datar dan kurang fleksibel. Fungsi utama sistem pernapasan kelinci sama dengan manusia, yaitu untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Namun adaptasi anatomi pada kelinci memungkinkan mereka untuk memiliki pernapasan yang lebih cepat dan dangkal dibandingkan manusia. Sistem pernapasan kelinci juga memiliki peran penting dalam termoregulasi, di mana kelinci dapat mengatur tubuh melalui pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan tambahan. Sistem
pencernaan tambahan pada kelenjar dan 4 organ pencernaan tambahan, yaitu yang pertama glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Yang kedua itu glandula parotis, sepasang terletak di belakang mandula atau di bawah telinga. Yang selanjutnya glandula sublingualis, di bawah telinga. Yang selanjutnya glandula infraorbitalis. Yang selanjutnya itu kelenjar sapila, membasahi pakan untuk memudahkan penelanan. Sapila pada ternak monogastrik biasanya lebih asam daripada sapila ternak ruminansia. Selanjutnya itu hepar atau condrong terletak di sebelah sisi kanan, tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun dalam tubuh. Hepat juga menghasilkan cairan empedu yang dilarikan melalui ductus hepaticus menuju vesica vella atau kantung empedu. Vesica vella memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama itu menyimpan empedu. Kantung empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara empedu yang diproduksi oleh hati. Yang fungsi utama kantung empedu adalah sebagai tempat penyimpanan, konsentrasi, dan sekresi empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak serta vitamin di dalam tubuh. Pankreas terdapat di antara duodenum, pars andrecis, dan pars descendens, menghasilkan 2 macam getah, yaitu enzim disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lambung pada ternak ruminansia. Yang pertama itu rumen. Rumen pada ternak ruminansia adalah kantung besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak serta gas yang dikeluarkan melalui eructation. Yang kedua itu retikulum. Retikulum juga dikenal sebagai lambung kedua. Dalam sistem pencernaan, ternak ruminansia memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkan kembali ke dalam rumen untuk cerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Yang ketiga adalah omasum. Omasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara omasum dan rumen. Berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan, serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu abomasum. Abomasum adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral.